Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 dengan anggota yaitu ada Intan Azhara Putri Sanes dengan nomor NIM 2010423002, lalu ada Valencia Mauri Amanda dengan nomor BP 2010423006, lalu yang terakhir itu ada saya sendiri Muhammad Rehan Sidik dengan nomor BP 2010423014. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyajikan yaitu proses mencari filogeni dari protein tertentu di mana menggunakan aplikasi MegaX, CrystalX, dan juga BioEdit. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan, disilakan. Baik, terima kasih banyak Muhammad Rehan Sidik atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat, rekan-rekan? Masih belum. Apakah sudah terlihat, Rehan? Sudah, Intan. Baik, untuk sebelumnya kita kan diharuskan untuk mengcounting terlebih dahulu untuk segmen-segmen dari tiap bagian, yaitu reverse dan juga forward. Selanjutnya, setelah kita melakukan counting, kita akan mengcopy dalam bentuk FASTA untuk kita blast hasil segmen tersebut di blast NCBI nukleotida. Maka dari itu pertama-tama kita harus membuka terlebih dahulu untuk hasil countingnya seperti ini. Lalu seperti langkah sebelumnya yang pernah kita pelajari, kita klik dulu untuk filenya, lalu pilih edit dan pilih copy sequence to clipboard sebagai FASTA format. Nah, setelah itu kita akan buka NCBI BLAST untuk kita lakukan BLAST pada sequence tersebut. Pada laman website dari National Library of Medicine, dari NCBI, atau National Center for Biotechnology Information, kita klik di sini bagian nukleotida. Karena di sini merupakan sequence dari nukleotida, yang mana akan kita urutkan. Nah, kita kopikan tadi dari format FASTA yang sudah kita copy dan kita pastekan ke sini. Untuk bagian paling atas, ini judul kontennya kita hapus. Oke. Sebelum kita langsung mengklik BLAST, terlebih dahulu kita klik algorithm parameters. Di sini kita akan mengatur parameter dari algoritma yang akan ditampilkan secara statistik nantinya. Untuk bagian dari max target sequence target kita ganti menjadi 500 sequence target. Lalu selanjutnya, kita langsung melakukan BLAST. Pada pemuatan untuk melakukan BLAST ini memang sedikit lama dikarenakan ada alur statistik tersendiri yang harus dijalankan untuk penyesuaian dan penyocokan data dengan data-data yang ada di database dari NCBI nukleotida ini. Baiklah, berikut dia hasil dari BLAST nukleotida untuk sequence yang sudah kita counting sebelumnya. Nah, inilah dia untuk spesiesnya. Terdapat 500 maksimal sequence yang diseleksi, yang paling mendekati untuk angka paling tinggi yaitu 98,34% ada dari spesies Bacillus. Nah, selanjutnya untuk melakukan
multiple alignment sequence yang nantinya akan dilakukan di Clustal X dan dirapihkan kembali di BioEdit. Terlebih dahulu kita akan mendownload 10 dari sequence spesies saja untuk kita lakukan multiple alignment sequence. Nah, langkahnya yaitu kita pencet terlebih dahulu yang select all ini untuk kita pilih hanya 10 saja sequence yang akan kita download. Ini untuk digunakan mempercepat ya pendownloadan file agar kita tidak menerimanya satu-satu. Setelah selesai 10 sequence diseleksi untuk di-download, lalu kita klik download dan FASTA complete sequence. Nah, berikut untuk sequence dari data tadi, spesies Bacillus ini sudah terdownload semuanya dan proses untuk selanjutnya dari merapikan data dan juga multiple sequence alignment dan merapikan data kembali akan disampaikan oleh rekan saya Valencia. Kepada Valencia disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya saya izin untuk melanjutkan penyampaian materi dari Intan. Sebenarnya saya izin saya screen terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang pertama, sebentar dulu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari Intan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu hasil sequence yang mana dari 10 deskripsi yang telah dipilih tadi lalu di-download dalam format FASTA. Nantinya akan menampilkan hasil yang mana nantinya akan kita buka dalam Notepad. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini bentuk hasil yang dari notepad-nya, yang mana dari 10 description yang tadi sudah dipilih oleh rekan kelompok saya tadi akan terlihat seperti ini. Nah, untuk pengeditan datanya itu, kita mulai dari dapat dilihat pada bagian pertama yang ada tulisan di sebelah kiri bagian sudut ini kita hapus. Dan jangan ada jarak antara kata, spasi, dan juga untuk bagian paling akhir ini kita beri underscore dengan lambang 1. Begitu seterusnya hingga ke spesies yang ke-10-nya. Baiklah, untuk pengeditan datanya itu sudah sampai ke deskripsi hingga ke 10. Nah, untuk hasil pengeditan tadi, kita simpan dengan cara klik file, lalu pilih save as, lalu kita simpan di bagian dokumen, dan kita beri judul Sekdam 1 baru misalnya. Lalu kita save. Kemudian buka aplikasi Clustal X. Lalu klik file, pilih load sequences. Lalu kita cari file yang sudah kita save tadi, yang yaitu save notepad tadi yang sudah kita edit. Lalu kita tekan open. Nah, ini akan tampak hasil dari pengeditan yang ada di notepad tadi, seperti ini hasilnya. Lalu untuk fontnya itu kita rubah ke 12 supaya dia agar lebih nampak gitu terhadap jenis-jenis spesies apa saja yang tadi kita pilih. Lalu selanjutnya kita pilih alignment, lalu kita klik do complete alignment. Setelah itu kita tekan OK.
Dan nantinya dari aplikasi ClustalX ini dia akan memperbaharui mengenai sequence terhadap 10 spesies tadi. Dan ini adalah hasil dari perubahan dari ClustalX tadi. Nantinya kita akan men-save kembali hasil dari perubahan dari ClustalX ini dengan cara kita klik file, lalu kita pilih Save Sequences as, lalu kita klik FASTA Format, dan klik OK. Kemudian kita buka aplikasi BioEdit. Lalu kita klik File, lalu klik Open, dan kita cari file yang sudah kita save tadi. Dan jenis filenya itu dibuka dengan format FASTA, lalu klik Open. Kok hasilnya ini ya yang keluar? Baiklah, untuk langkah selanjutnya itu adalah buka aplikasi BioEdit, lalu klik File, lalu klik Open, dan kita cari kembali file yang sudah disimpan di Clustal tadi, lalu kita cari di bagian aplikasi BioEdit ini, yaitu file ini dengan tipe filenya itu adalah FASTA, lalu kita Open. Dan ini akan terlihat hasil dari pengeditan yang telah kita lakukan di bagian ClustalX. Nah, selanjutnya itu untuk modenya itu kita ubah ke edit, dan nantinya kita dapat mengedit kembali hasil sequence dari 10 spesies tadi. Nah, karena di bagian sequence ini tidak rata, maka kita harus melakukan pengpentingan terhadap data-data ini supaya baik antara sequence yang kiri dan juga sequence kanannya itu lebih rata dan dapat dengan mudah nantinya di MegaX untuk kita dapat menghasilkan bagaimana nanti filogeninya. Untuk pengeditannya itu dapat dilakukan dari bagian sudut ini, lalu kita cari bagian yang rata. Lalu kita hapus. Dan pada bagian di ujung kanan ini juga kita edit. Nah, dapat dilihat hasil dari pengpentingan kita ini, baik di antara bagian sudut kiri dan bagian sudut kanannya itu sudah rata. Untuk langkah selanjutnya itu adalah kita akan men-save hasil pengpentingan kita ini di dalam BioEdit dengan cara kita klik File, lalu klik Save As, lalu kita buat file name-nya itu dengan sekdam1 baru .fasta, dengan formatnya juga FASTA, dan nanti langsung kita save. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Cia atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan MegaX untuk mencari untuk membuat pohon filogeni. Izin untuk share screen terlebih dahulu.
Baik, yang pertama itu saat kita sudah mendapatkan data yang tadi, itu kita langsung klik Analyze, dan di sini kita pilih nukleotida sequence, dan kita klik OK. Lalu di sini kita klik Yes, dan kita X-kan saja. Lalu dapat dilihat di sini terdapat data yang bisa kita buka. Terdapat 10 data hasil kontik tadi yang sudah dilakukan di bioedit dan juga Crystal X. Jadi di sini kita bisa lihat data hasil yang sudah kita lakukan tadi. Dan di sini yang harus kita lakukan itu klik di bagian statistik. Lalu setelah itu kita bisa klik di bagian statistik ini, bisa kita buka di bagian Excel, tetapi tidak perlu kita buka. Kita langsung saja klik display, lalu color cell, agar diberikan warna terhadap nukleotida yang sudah dikontik tadi. Lalu untuk selanjutnya bisa dilihat di bagian highlight, itu bisa kita pilih tipe-tipe seperti bisa kita pilih conserved state-nya, terus variabel, dan lain-lain. Seperti contoh, kita coba klik di bagian conserved state-nya. Maka dapat dilihat di sini di mana letak-letak dari bagian conserved tadi. Selanjutnya kita bisa klik di bagian variabel, maka ditemukan hasilnya untuk tipe yang variabel. Lalu kita klik di bagian parsim info site, maka akan ditemukan juga bagian-bagian yang ditentukan. Lalu yang terakhir kita klik di bagian singleton, maka ditemukan nukleotida yang termasuk dalam tipe singleton tadi. Baik, selanjutnya itu kita langsung masuk ke dalam pembuatan pohon filogeni. Itu caranya dengan cara mengklik bagian filogeni, lalu kita pilih yang construct test snackboard join tree. Lalu kita klik yes, dan di sini bisa dilihat kita pilih dulu untuk test of filogeni, itu kita pilih bootstrap method. Lalu untuk pengulangannya, untuk pengulangan metodenya itu kita pilih 500. Lalu klik OK, maka data akan segera dibuat untuk filogeninya, dan didapatkan hasil dari pohon filogeninya itu seperti yang dilihat pada gambar untuk hubungan kekerabatan dari organisme tersebut. Baik, selanjutnya kita bisa memilih di mode construct text maksimum parsimony tree. Cara hampir sama, itu kita klik yes, dan metode yang dipakai itu bootstrap method dengan pengulangan itu 1000. Untuk memuat datanya itu cukup lama, maka dari itu kita akan pause saja dan langsung melihat hasilnya. Baik, bisa dilihat di sini data dari maksimum parsimony analysis of taxanya dapat dilihat sudah terbentuk filogeninya seperti yang disajikan di gambar. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan berkaitan dengan penggunaan aplikasi bioedit, Crystal X, dan juga Mega X untuk mencari filogeni dari organisme tertentu. Mungkin dari kelompok kami, jika ada salah kata, kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.